Ikan yang disuruh memanjat pohon akan merasa bodoh selama hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan berkecukupan. Nah, di video kali ini saya mau sedikit sharing nih masalah mindset. Karena channel YouTube ini membahas mengenai bisnis dan marketing. Yang namanya bisnis harus didukung dengan motivasi dan sebuah mindset, ya. Jadi ikan yang disuruh memanjat pohon akan merasa bodoh selama hidupnya. Jadi ini yang harus kalian pahami teman-teman. Terkadang begini, kita melihat sebuah video, kita melihat sebuah sesuatu, lalu kita langsung, wah ini boleh juga nih, saya harus mencobanya. Terus kalian di tengah proses melihat sesuatu yang lain, loh ini ternyata bisnis ini lebih menguntungkan, ya udahlah saya lari ke sini aja, ini saya tinggalkan. Nah, itu kalau misalnya seperti itu, kalian tidak akan pernah mencapai titik puncak teman-teman. Kalian hanya akan capek dan kehabisan tenaga, memulai segalanya dari nol lagi, dari nol lagi, dari nol lagi. Dan itu adalah sesuatu yang melelahkan. Makanya di video kali ini, bagi kamu yang mungkin menonton video-video saya lalu memutuskan untuk menjadi seorang freelance, memutuskan untuk menjadi agen atau grosir atau bahkan trader, ya kamu harus siap dengan konsisten yang akan kamu terima. Karena setiap pilihan itu pasti ada yang namanya konsekuensi. Nah, begini, tidak semua orang bisa menjadi seorang polisi, tidak semua orang bisa menjadi seorang pegawai negeri. Begitu juga tidak semua orang bisa menjadi seorang sales. Seperti itu. Jadi semua orang itu mempunyai passionnya sendiri-sendiri. Mas, saya itu seorang pemalu, mas. Saya kepengen menjadi seorang sales. Saya sudah pernah share caranya teman-teman. Cara seorang pemalu bisa menjadi seorang sales yang handal. Tapi waktu itu mereka beberapa kasih testimoni, mas saya tetap malu mas. Ya udah, saran saya gimana? Saran saya, kamu nggak usah menjadi sales, kamu bisa mencari profesi yang lain, bisnis yang lain. Karena sales freelance itu adalah salah satu dari jutaan peluang usaha yang ada di dunia ini teman-teman. Jadi seperti itu. Saat kamu mau memulai sesuatu itu bukan karena kamu merasa teriming-iming atau kamu itu merasa wah orang ini memulai seperti ini sukses, berarti kalau saya memulai seperti ini sukses. Tidak semudah itu, Bung. Tidak semudah itu ya. Jadi sama. Itu seperti saya saat saya kecil dulu. Saya melihat seorang pilot, ya, saudara saya ada yang jadi pilot. Wah, besok gede saya mau jadi pilot ah. Ternyata saya nggak bisa jadi pilot. Saya kepengen jadi tentara, saya nggak bisa jadi tentara. Saya kerja kesana kesini, dan ternyata saya itu tidak menemukan siapa diri saya. Jadi saya nggak bisa menemukan greget gitu loh. Nah, tapi saat saya berkecimpung menjadi seorang sales, saya seperti merasa hidup. This is my passion, this is my life. Jadi saya benar-benar merasa, oh ternyata saya itu seperti ini, seperti itu. Jadi gali potensi kamu ya, setelah itu kamu kembangkan, tunjuk satu bintang dan kamu kejar, fokus untuk mengejar bintang tersebut. Meskipun bintang itu tidak bersinar untuk orang lain, nggak usah dipeduliin. Saya yakin jadi sales yang hebat, ya udah, resikonya apa? Tertekan ya, karena yang namanya sales itu tiap hari itu dihajar sama target, kejar-kejaran sama waktu, sama target, komplain customer, komplain buyer, pembeli, terus sibuk ngurusin klien dan lain sebagainya. Itu ya udah sebuah resiko sih, sudah sebuah resiko. Begitu juga saat kalian itu ingin menjadi seorang tentara, resikonya apa? Mati di medan pertempuran. Ya seperti itu teman-teman. Jadi setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Jadi bagi kamu, mas saya udah menjadi seorang sales, udah sebulan mas, belum ada yang mau membeli produk saya. Nah, ya itu kembali lagi, koreksi nih, produk kamu udah tepat belum, marketnya udah tepat belum, strategi marketingmu udah benar belum, seperti itu. Jadi jangan hanya menonton satu video saya, setelah itu memutuskan menjadi sales dan berharap sukses menjadi seorang sales yang hebat. Itu tidak seperti itu, karena semuanya itu butuh proses teman-teman, apalagi untuk sebuah hal baru. Saya pun juga sama, saat saya mempelajari sesuatu, saya pun misalnya gini, ada orang yang menawarkan bisnis sama saya, mas ini bisnis ini menarik mas. Saya nggak langsung terpengaruh, oh ya saya harus ikutan, enggak. Saya pelajari dulu, saya ukur kemampuan saya, ini passion saya bukan.
Terus ini resikonya apa? Seperti itu. Tapi saya tidak terlalu lama berpikir, karena terlalu lama berpikir membuat kita lambat untuk bertindak. Jadi langsung segera putuskan. Tapi setiap keputusan yang saya buat, saya selalu bertanggung jawab. Saya selalu siap dengan resiko dari keputusan yang saya ambil. Begitu juga saat saya memutuskan menjadi seorang freelance. Saya freelance, saya bisa bebas waktu dan berharap suatu saat bisa mendapatkan kebebasan finansial. Tapi juga saya siap dengan resiko saya. Saya tidak ada yang gaji. Bahkan saya istilahnya itu merekrut reseller dan menggaji reseller seperti itu dari hasil penjualan mereka. Jadi ya resikonya kemarin PPKM ya kan. Yang namanya sales di musim PPKM ya udah pusing guys. Jadi seperti itu. Dan bagi kamu temukan bintangmu sendiri, kejar bintang itu meskipun bintang itu tidak bersinar untuk orang lain. Karena apa? Karena ikan yang disuruh memanjat pohon akan merasa bodoh seumur hidupnya, akan merasa gagal seumur hidupnya. Kalau kamu nggak bisa jadi sales, berarti jati diri kamu bukan seorang sales. Kalau kamu udah berusaha jadi seorang PNS tapi selalu gagal, jangan habiskan waktumu untuk melakukan hal itu. Mungkin jati diri kamu bukan di situ. Seperti itu. Jadi jangan fokus di satu pintu. Saat satu pintu tertutup, akan ada ribuan pintu yang terbuka. Tapi terkadang kita sebagai manusia hanya fokus di satu pintu yang tertutup itu tanpa menyadari ada ribuan pintu yang terbuka. Saya Bangkit Riang. Kalau misalnya video ini bermanfaat, silahkan di-share ke sosial media yang kalian miliki. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.